Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang ke-8 dalam Mazmur bagian 1. Di pelajaran yang ke-8 kita akan fokus setiap harinya, mulai hari Minggu sampai hari Kamis. Kemudian kita akan bagi menjadi 3 bagian penting setiap harinya, yaitu memahami, menggenapi, dan pelajaran penting. Mari kita langsung masuk di pelajaran hari Minggu. Apa yang patut kita pahami dari pelajaran hari Minggu? Dicatat dalam kitab Mazmur 122 ayat 1 dan 9 berbicara tentang rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang dimaksudkan oleh Raja Daud bukanlah rumah Tuhan yang sembarangan, tetapi rumah Tuhan yang merujuk kepada bait suci. Hal ini telah disebutkan dalam kitab Keluaran 25 ayat 40 bahwa Tuhan juga pernah memerintahkan kepada Musa untuk membangun bait suci, bukan atas sebuah pikiran Musa, tapi atas perintah Tuhan. Itu sebabnya Keluaran 25 ayat 40, Tuhan memberikan desain bait suci dari Tuhan tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi dari apa yang Tuhan telah perintahkan kepada Musa. Itu sebabnya Musa membangun bait suci. Berbicara tentang bait suci, kita perlu mengetahui bahwa seluruh perlengkapan dalam bait suci, mulai dari patok, tali, tenda, demikian juga tirai, dan peralatan-peralatan lainnya, semuanya berbicara tentang Yesus, termasuk imam dan juga bajunya. Di baju imam ada Urim dan Tumim. Semuanya itu berbicara tentang Yesus. Kenapa? Karena bait suci adalah merujuk kepada Yesus. Jadi bait suci dan Yesus tidak dapat dipisahkan. Ya, ini memiliki hubungan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan. Apa penggenapannya? Bila kita lihat dalam pelajaran hari Minggu, kita menemukan dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai ayat 15, yaitu Kristus sebagai imam besar kita di bait suci surga. Berbicara tentang imam, kita temukan dalam Perjanjian Lama arti imam itu adalah pengantara, ya. Pengantara manusia kepada Allah. Yesus sebagai imam kita di bait suci surga, artinya dia juga sebagai pengantara. Pengantara kepada Bapa. Kita perlu mengingat bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa pemisah antara kita dengan Bapa yang ada di sorga adalah dosa kita. Yesus adalah pengantara. Dengan kematiannya di kayu salib, dia berhasil dan resmi menjadi pengantara manusia berdosa kepada Bapa. Tidak ada yang dapat selamat kalau tidak melalui Yesus. Apa pelajaran penting yang kita temukan dalam pelajaran hari Minggu? Yaitu umat Allah secara pribadi terhubung dengan bait suci dan dapat merasakan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bait suci yang dimaksudkan adalah bukan lagi bait suci dalam Perjanjian Lama, tapi bait suci itu adalah Yesus Kristus. Kita wajib memiliki hubungan yang baik dengannya, sehingga kita memiliki pengalaman pribadi rohani yang sangat luar biasa dan dapat diceritakan, bersaksi kepada orang yang ada di sekitar kita. Kita masuk di pelajaran hari Senin. Apa yang dapat kita pahami dari pelajaran hari Senin? Yaitu Mazmur 15 dan juga Mazmur pasal yang ke-24. Tentang apa di sana? Tentang siapa yang boleh diam di gunung Allah yang kudus. Ini merupakan satu pertanyaan yang disampaikan oleh Raja Daud. Lalu dijawab di ayat berikutnya, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Dia yang tidak mengucapkan saksi dusta. Dia yang tidak berlaku fasik. Kalau kita baca kembali Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, di sana dua kelompok antara orang fasik dan juga orang yang merenungkan firman Tuhan. Langsung kelihatan perbedaannya. Jadi sekali lagi, siapakah yang berdiam ya di gunung Allah yang kudus? Adalah mereka orang yang tidak bercela. Menjadi pertanyaan, siapakah yang tidak bercela itu? Kita bisa temukan dalam penggenapan di pelajaran kita hari Senin, dicatat dalam kitab Wahyu 9 ayat 11 sampai ke 15, dikatakannya siapa itu adalah anak domba Allah. Dan bukan hanya anak domba Allah,
tapi juga bersama dengannya 144.000. 144.000 itu siapa mereka? Ciri-cirinya disebutkan mereka tidak melakukan kejahatan. Mereka hidup tidak bercela. Dan di dahi mereka tertulis nama Yesus dan nama Bapaknya. Perlu kita ketahui apa arti daripada tertulis namanya atau nama Yesus dan nama Bapaknya di dahi 144.000 itu. Artinya mereka selalu mencerminkan karakter Tuhan di dalam kehidupannya. Apa pelajaran penting yang bisa kita petik dalam pelajaran hari Senin? Dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 20, yaitu oleh darah Yesus kita dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Sekarang kita lihat di pelajaran hari Selasa. Apa yang perlu kita pahami dari pelajaran ini? Kita bisa temukan dalam Mazmur 199 ayat 55, Keluaran 33 18-23, Keluaran 34 ayat 1-7. Apa yang kita temukan di sana? Apa yang perlu kita pahami? Yaitu Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan. Yang patut kita pahami adalah tentang kemuliaan Tuhan yang dimaksudkan oleh Musa. Kemuliaan Tuhan itu apa? Yaitu kemuliaan Tuhan adalah karakter Allah. Pelajaran sekolah sahabat kita sebelumnya sudah berulang kali mengingatkan bahwa karakter Tuhan itu, karakter Allah itu adalah 10 hukum. 10 hukum itu juga yang disebut dengan kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Apa penggenapannya? Kita temukan penggenapannya dalam pelajaran kita di hari Selasa, Wahyu 14 ayat 1-5. Dikatakan, di dahi 144.000 itu tertulis namanya dan nama Bapaknya. Artinya apa? Yaitu karakter Tuhan yang tertulis di hati dan pikiran mereka, sehingga mencerminkan kasih dan karakter Tuhan. Jadi sekali lagi, 144.000 itu di dalam batin mereka, dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka ada karakter Tuhan. Apa tadi karakter Tuhan? Hukum Taurat, 10 hukum, ya, yang diberikan kepada Musa dan ditulis oleh jari Allah itu sendiri. Itu adalah 10 hukum yang disebut dengan kasih. Sekarang apa pelajaran penting yang kita temukan dari pelajaran hari Selasa? Kita temukan dalam Ibrani 10 ayat 16 dan 17, hukum Taurat adalah karakter Tuhan. Dia menuliskannya di dalam hati dan akal budi kita. Maka, sebagai umat-umat Tuhan, maka patutlah kita selalu merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam sebagaimana Mazmur Daud katakan. Sehingga apa? Sehingga karakter Tuhan itu bukan saja untuk kebutuhan pribadi kita, tapi juga dapat kita pantulkan kepada banyak orang melalui pikiran dan juga akal budi kita. Kita masuk dalam pelajaran hari Rabu. Apa yang perlu kita pahami dari pelajaran hari Rabu? Yaitu Mazmur pasal 5. Apa disebut dalam Mazmur pasal 5? Kejahatan tidak tinggal bersama Tuhan, tapi orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersukacita. 2. Kelompok ini disampaikan oleh Mazmur Daud yang perlu kita pahami. Tapi kita fokus kepada kejahatan tidak bersama Tuhan. Tentu Tuhan adalah pencipta manusia. Namun karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia yang berdosa itu, yang selalu melakukan kejahatan, yang berpihak kepada iblis, maka dia tidak akan layak bersama dengan Tuhan. Penggenapannya apa? Kita temukan dalam kitab Wahyu 14 ayat 5, bahwa orang yang tinggal bersama Tuhan tidak terdapat dusta dan tidak bercela. Artinya apa? Bahwa orang yang tinggal bersama dengan Tuhan itu, dialah yang memantulkan karakter Tuhan, yang mengikuti hukum Taurat, dan memiliki kesaksian tentang Yesus di dalam kehidupannya. Dan dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 3, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Manusia yang disebutkan adalah bukan bersama dengan manusia yang jahat,
Tetapi dalam konteks ini di Yerusalem baru, kemah Allah ada di tengah-tengah umat tebusannya yang sudah diasingkan dari mereka yang berlaku jahat. Apa pelajaran penting yang kita temukan dari pelajaran kita hari Kamis? Orang yang berdosa akan ditarik dari kematian dan diberi hak istimewa untuk berdiri di hadapan Tuhan. Mereka ditebus oleh anak domba itu. Kita adalah manusia yang berdosa. Mungkin saja kita tidak tergolong di golongan 144.000 itu. Karena mungkin saja kita masih berdusta. Kita melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Namun oleh karena pertobatan kita, maka Tuhan akan menarik kita dari maut, yaitu dari kematian, dan diberi hak istimewa untuk berdiri di hadapan Tuhan. Maka dosa-dosa kita ditebus oleh anak domba itu. Siapa anak domba itu? Tentunya adalah Yesus. Mari kita masuk dari pelajaran kita, pelajaran terakhir di hari Kamis. Apa yang patut kita pahami sepanjang pelajaran hari Kamis? Yesaya 6 ayat 1-8. Apa yang disebutkan di sana? Yesaya menyahut, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya mengucapkan itu, menyatakan itu setelah dia diampuni melalui bara yang dibuat di mulut Nabi Yesaya pada saat itu. Artinya apa? Bahwa Yesaya menyatakan, "Ini aku, utuslah aku," setelah dosa-dosanya diampuni. Apa penggenapan yang kita temukan dari pelajaran hari Kamis? Yang perlu kita lihat adalah Wahyu 14 ayat 6, yaitu pekabaran 3 malaikat, menyampaikan Injil kekal kepada segala makhluk, kepada semua suku, bangsa, bahasa, dan juga kaum. Apa yang patut kita pelajari? Pelajaran penting apa yang bisa kita lihat dari pelajaran hari Kamis? Yaitu manusia tidak memiliki apapun yang berharga untuk diberitakan kepada dunia selain mengabarkan Injil yang kekal. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan yang rindu untuk memasuki Yerusalem baru, maka kita menjadi pewarta, yaitu menyampaikan pekabaran 3 malaikat, Injil kekal kepada setiap orang, sehingga kita dilayakkan untuk mendapat kasih karunia, yaitu dosa-dosa kita akan diampuni. Dan tidak ada yang patut kita banggakan selain daripada Injil kekal untuk diberitakan. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-8. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.